Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wardana Bila Putri, NIM 2103618 akan menjelaskan sedikit mengenai kromatografi lapis tipis. Baiklah, saya mulai saja dengan materi pertama yaitu pengertian kromatografi. Di sini pengertian kromatografi yaitu teknik pemisahan suatu campuran menjadi suatu komponen. Kromatografi adalah teknik untuk memisahkan campuran menjadi komponen dengan bantuan beberapa sifat fisik masing-masing komponen. Jenis kromatografi berdasarkan fase geraknya yang terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama kromatografi gas dan yang kedua kromatografi cair. Kromatografi gas terdiri dari dua, yaitu GLC dan GAC. Sedangkan kalau kromatografi cair terdiri dari HPLC, LLC, dan TLC. Jenis-jenis kromatografi berdasarkan teknik kerjanya terbagi atas 4 diantaranya: kromatografi kertas, kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas. Selanjutnya, kromatografi lapis tipis ini merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murni dan mengetahui kuantitas yang digunakan. KLT digunakan untuk yang pertama, memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dalam kromatografi kertas. Yang kedua, untuk memisahkan substansi campuran menjadi komponen-komponennya. Selanjutnya, tujuan KLT diantaranya yaitu satu, dipakai selayaknya sebagai metode untuk mencapai hasil kualitatif, kuantitatif, atau preparatif. Dan yang kedua, dipakai untuk menjajaki sistem pelarut dan sistem penyangga yang akan dipakai dalam kromatografi kolom atau kromatografi cair kinerja tinggi. Di sini kromatografi lapis tipis itu terdiri dari fase diam, fase gerak, aplikasi atau penotolan sampel, pengembangan, deteksi bercak, dan terakhir perhitungan nilai RF serta alternatif prosedur KLT. Fase diam yang digunakan dalam KLT merupakan penjerat berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10-30 mikromili. Penjerap yang paling sering digunakan adalah silika dan serbuk selulosa. Sementara mekanisme absorpsi yang utama pada KLT adalah absorpsi dan partisi. Sistem yang paling sederhana ialah campuran pelarut organik, karena daya elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal. Selanjutnya yaitu aplikasi atau penotolan sampel. Untuk memperoleh reprodusibilitas volume sampel ditotolkan paling sedikit dengan jarak 0,5 mikroliter. Selanjutnya pengembangan. Sampel yang telah ditotolkan dikembangkan dalam bejana kromatografi yang sebelumnya telah dijenuhi oleh fase uap gerak. Tepi bagian bawah lempeng yang telah ditotoli sampel dicelupkan ke dalam fase gerak dengan jarak kurang lebih 0,5 cm. Deteksi bercak pada KLT dapat dilakukan dengan proses kimia maupun proses fisika. Yang pertama, proses kimia. Proses kimia digunakan dengan cara mereaksikan bercak dengan suatu reaksi melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi lebih jelas. Yang kedua, cara fisika, yaitu dapat digunakan untuk menampakkan bercak dengan cara pencacahan radioaktif dan fluoresensi sinar ultraviolet. Selanjutnya, perhitungan nilai RF didasarkan atas rumusnya yaitu yang pertama, RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nilai RF dinyatakan hingga 1,0. Beberapa pustaka menyatakan nilai RF yang baik yang menunjukkan pemisahan yang cukup baik adalah berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Variasi prosedur pengembangan KLT ini meliputi KLT dua dimensi, yaitu pengembangan kontinu dan pengembangan gradien. Tujuan kromatografi lapis tipis ini yaitu satu, menentukan banyaknya komponen dalam campuran.
2. Identifikasi senyawa. 3. Memantau berjalannya suatu reaksi. 4. Menentukan efektivitas pemurnian. 5. Menentukan dan memantau kondisi yang sesuai untuk kromatografi kolom. 6. Melakukan screening sampel untuk obat. Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan dari kromatografi lapis tipis. Dan ini merupakan hasil penotolan warnanya, diperoleh 5 macam warna, yaitu hijau, merah, pink, biru, dan kuning. Baiklah, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.